Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 22 September 2021 terambil dari 2 Timotius 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Dalam bahasa Batak dikatakan, haringgason patuduhon haburjomi di debata. Songon pangula na sotarila, na padalaton hata hasitongani tigor-tigor. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik berterus terang sesuai dengan kebenaran. Jemaat Kristus yang saya kasihi, Timotius menghadapi persoalan yang tidak mudah dalam pelayanannya. Ia berhadapan dengan para pengajar sesat yang suka bersilat lidah dan mengacaukan. Bisa kita lihat di ayat 14. Suka omongan kosong dan hidup penuh kefasikan. Ayat 16 hingga ayat 18. Paulus menasihatkan Timotius agar berusaha menjadi pekerja Kristus yang pantas sehingga para pengajar sesat itu tidak menemukan celah untuk menjatuhkan Timotius dan mencemarkan nama Tuhan. Paulus menasihati Timotius agar bijak dalam perkataan. Artinya, tidak malu memberitakan kebenaran. Ayat 15. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa arti kata layak di sini? Kata ini berarti mentes, menguji, dan membuktikan. Dalam bentuk kata benda berarti ujian, testing, pembuktian, dan uji coba. Paulus menganjurkan supaya Timotius memperhadapkan dirinya layak di hadapan Tuhan. Menurut hemat Paulus, seorang yang layak di hadapan Tuhan adalah seorang yang telah lulus ujian dan menunjukkan dirinya sejati, asli dan murni di hadapan Tuhan. Dan orang yang sudah lulus ujian ini akan menjadi seorang pelayan yang tidak dapat dipermalukan, atau sebagai seorang pelayan yang tidak ada alasan untuk dipermalukan. Selanjutnya, untuk layak di hadapan Tuhan adalah seorang yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran, supaya Timotius mampu memberitakan firman Tuhan secara tepat dalam hal analisis, tafsir, dan penerapannya. Prioritas utama bagi para pekerja Kristus yang layak dan tidak malu adalah menafsirkan firman Allah dengan akurat, mengajarkan dengan tepat. Ketika mempelajari Alkitab, kita dapat bergantung kepada Roh Kudus yang menginspirasikan firman itu untuk memberi kita pengertian dan hikmat. Melalui perkataan dan perbuatan yang meneladani Yesus Kristus, kita beroleh kesempatan untuk menjelaskan firman Allah dengan cara yang mencerminkan isi hati Allah. Itulah salah satu kehormatan terbesar dalam hidup seorang Kristen, di mana kita ikut terpanggil menjadi saksinya. Meskipun untuk itu kita harus siap menghadapi pergumulan, tapi bersama Tuhan kita akan dikuatkan dan dihiburkannya untuk menjalaninya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Joko adalah seorang anak pemulung. Ia tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah yang kecil dan kumuh. Joko membantu orang tuanya mencari uang dengan menjadi pemulung. Sepanjang hari, ia berjalan dan mencari barang-barang bekas yang dapat dijual untuk mendapatkan uang. Suatu hari ketika Joko sedang berjalan di jalan yang cukup sepi, ia menemukan sebuah dompet wanita berwarna coklat. Joko segera mengambil dompet itu dan membukanya. Di dalam dompet itu ada 5 lembar uang 100.000, 2 lembar uang 50.000, 5 lembar uang 20.000, 2 lembar uang 10.000, dan 5 lembar uang 1.000.
Selain itu ada juga KTP, ATM, dan foto seorang gadis kecil. Joko sangat terkejut dan mendekap dompet itu sambil menengok ke kiri, menengok ke kanan. Kalau ada orang yang melihatnya. Tetapi jalan itu begitu sepi, tidak ada orang atau kendaraan yang lewat. Joko segera memasukkan dompet coklat itu ke dalam bajunya dan ia kembali berjalan. Sepanjang jalan hatinya resah. Dengan uang itu keluarganya dapat makan dan memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Mereka mungkin tidak harus menjadi pemulung lagi, tapi di lain pihak ia merasa kasihan pada orang yang kehilangan dompet itu. Akhirnya Joko membuka kembali dompet itu dan mengambil KTP yang ada di dalamnya. Ia mencari alamat pemilik dompet tersebut. Rupanya alamat itu tidak terlalu jauh dari tempatnya berjalan. Joko segera mencari rumah pemilik dompet itu dan menemukannya. Joko memencet bel rumah yang besar dan megah itu. Seorang satpam menemuinya. Joko menceritakan masuk kedatangannya untuk mengembalikan dompet yang ia temukan. Tak lama kemudian Joko pun dipersilakan masuk. Nyonya rumah berterima kasih kepada Joko yang telah mengembalikan dompetnya. Bahkan Joko dijadikan anak asuh keluarga tersebut. Semua ini gara-gara dompet yang jatuh dan kejujuran Joko. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus dapat melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan sesama, serta bersikap jujur. Percayalah, Tuhan tidak tinggal diam untuk memberkati kita. Dia sanggup melakukan dengan caranya untuk melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan firman-Mu untuk memandu hidup kami. Berikan kami hikmat-Mu dan ajari kami melalui Roh-Mu, sehingga kami berani berterus terang memperkatakan kebenaran firman-Mu, menerapkannya dalam hidup sehari-hari melalui perbuatan dan sikap kami yang menjadi teladan yang baik. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.